Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya. Sahabat beraksi dimanapun berada, hari ini kita berjumpa kembali di acara podcast beraksi berbagai aktualisasi dan inovasi. Tentunya setiap minggu kita menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi generasi milenial pada umumnya. Nah, hari ini biasanya kita yang kedatangan bintang tamu, hari ini kita yang mendatangi bintang tamu. Nah, siapa? Beliau langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada kesempatan hari ini. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Wayan. Nah, terima kasih Bapak Made Bandem. Nah, beliau adalah Direktur Kampus Pariwisata Liberty International College Karangasem. Nah, di mana kampus LIC ini atau Kampus Liberty Karangasem ini berdomisili di Jalan Veteran Jalur 11 Kabupaten Karangasem. Nah, mau tahu bagaimana mungkin gebrakan-gebrakan yang Pak Made lakukan dalam mengelola kampus pariwisata ini? Langsung saja kita tanya-tanya. Baiklah sahabat beraksi, hari ini kita mengangkat topik tentang bagaimana cara agar kampus pariwisata tetap bisa eksis di masa pandemi. Nah, langsung saja kita tanya kepada Bapak narasumber kita. Baik Bapak Made, gimana kabar? Baik, Mas. Sehat selalu ya, walaupun pandemi harus tetap semangat. Ya. Nah, kira-kira Bapak, Liberty International College ini kan baru berdiri kurang lebih selama 1 tahun. Betul. Nah, tentunya mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kepada sahabat beraksi yang ada di rumah, kampus LIC ini apa sih? Silakan Pak. Oke. Selamat sore para pemirsa podcast beraksi. Yang saya hormati Pak Wayan, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Seperti yang sudah Pak Wayan sampaikan tadi, nama saya Made Bandem. Saya selaku Direktur Liberty International College Karangasem. Dan saat ini kita buka kampusnya di Jalan Veteran Jalur 11 sejak tahun kemarin mungkin. Saya akan cerita sedikit berkaitan dengan kampus Liberty International College Karangasem yang berada di bawah naungan Yayasan Widya Sastra Mandala yang berlokasi di Bali, dan sudah ada beberapa kampus di kabupaten-kabupaten yang ada di Bali, termasuk banyak cabangnya Pak ya. Ini salah satunya ya. Kita jalankan kampus ini sejak tahun kemarin, dan ini adalah tahun kedua kita jalan di tempat yang baru ini. Dan kebetulan berbarengan dengan situasi pandemi COVID-19, jadi suatu tantangan yang luar biasa bagi kita, karena dengan adanya pandemi ini membuat masyarakat ataupun pemerintah pusat maupun daerah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pembatasan baik itu dalam hal interaksi sosial maupun dalam melakukan segala aktivitasnya. Nah, kita selaku kampus yang tentunya mengundang calon mahasiswa untuk datang ke kampus, sudah pasti akan terkendala di situ. Iya, pasti. Dan inovasi ataupun terobosan-terobosan yang kita akan lakukan tentunya berkaitan dengan hal tersebut. Nah, program-program mungkin yang kita jalankan sebagai resolusi untuk mencapai bahwa kita tetap ada eksis di masa pandemi ini. Kira-kira apa saja Bapak? Salah satunya mungkin ya kita harus tetap mempromosikan atau memperkenalkan kampus kita, terutama dengan kondisi yang baru buka. Tentunya masyarakat juga pasti akan bertanya-tanya terlebih dahulu, apa itu Liberty Karangasem. Nah, dalam kesempatan ini saya bersyukur sekali dan senang sekali dikasih kesempatan untuk memperkenalkan kembali kampus Liberty Karangasem. Ya, salah satu terobosan yang kita lakukan, contohnya adalah memaksimalkan promosi kita baik secara online maupun offline.
Kemudian yang kedua itu meningkatkan atau memaksimalkan kreativitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Terus peningkatan kualitas instruktur, dan sudah tentunya anggapan masyarakat bahwa kita adalah kampus pariwisata. Dan kebetulan pandemi ini menghantam Pariwisata sektornya ya. sektor pariwisata sampai stagnan, bahkan stop di situ. Yang tentunya akan sangat berpengaruh pada opini masyarakat, ngapain saya harus kuliah di pariwisata, atau juga pariwisata sendiri tuh. Betul. Oke. Nah, Sebelum lanjut Pak Made, nah itu kan beberapa inovasi yang Pak Made lakukan bersama tim di Liberty ini. Nah kira-kira program-program yang ada di Liberty ini apa saja sih Pak Made, sehingga masyarakat yang ada di rumah pun tahu bahwa ini cocok loh dengan dengan passion saya, misalnya di housekeeping atau apa. Silakan. Baik, kami hadir di Karangasem dengan 4 program. Yang pertama yaitu Tata Graha, Seperti Tata Graha, ya, dikenal sebagai housekeeping department. Kemudian Tata Hidangan, food and beverage service department. Kemudian Tata Boga, yaitu food and beverage product, dan bar service. Ya, nah dari keempat program ini yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa generasi muda milenial Karangasem yang mungkin kepingin berkarir di bidang pariwisata. Sedikit saya kasih gambaran, kalau misalnya adik-adik punya passion di setting up kamar, kemudian suka dengan kerapian dan kebersihan, bisa pilih program Tata Graha atau housekeeping. Kemudian yang suka memasak ataupun create suatu produk dalam bentuk menu makanan, bisa pilih program Tata Boga atau F&B product. Kemudian kalau yang sukanya serving atau menservis tamu di restoran, ataupun mungkin suka berinteraksi dengan tamu asing ataupun tamu lokal di restoran service, silakan bisa pilih food and beverage service department atau Tata Hidangan. Kemudian kalau yang suka meracik minuman, segala aktivitas yang ada kaitannya dengan bar service, silakan, kita juga punya jurusan bar. Oke, tentunya program-program yang dibuka oleh kampus LIC ini ya memang yang sedang dibutuhkan di bidang pariwisata, seperti ada housekeeping, Tata Hidangan, Tata Boga, termasuk bartender itu tadi. Nah, kira-kira walaupun situasi pandemi seperti saat ini, seperti Pak Made sampaikan tadi, kan memang sektor yang paling terasa adalah di bidang pariwisata. Dengan banyaknya hotel yang ditutup, kemudian aktivitas juga dibatasi, adanya kunjungan dari luar atau kita yang mau keluar negeri juga dibatasi. Nah, juga mungkin mempengaruhi di bidang pelayaran kapal pesiar itu. Nah, kira-kira bagaimana strategi Pak Made supaya bisa meyakinkan bahwa mahasiswa yang kuliah di Liberty ini masa depan mereka masih tetap terjamin, bahwa lulus di sini mereka pasti dapat kerja. Silakan. Oke, baik. Situasi pandemi saat ini kalau kita lihat dari segi positifnya lah, bilang seperti kita dikasih kesempatan untuk mempersiapkan diri agar bisa lebih baik lah, secara positif. Nah, kalau mungkin adik-adik berpandangan ataupun khalayak lalu berpandangan bahwa kalau sekarang pariwisata itu lagi stagnan, kalau mereka mulai kuliah di Liberty kan tidak akan langsung kerja, mereka butuh waktu untuk mempersiapkan diri, belajar dulu berbagai hal yang berkaitan dengan dunia hospitality tersebut. Dapat waktu untuk mematangkan diri. Betul. Di bidang yang digeluti. Dan kemudian kedepannya pun sektor pariwisata ini adalah sektor andalan paling tidak untuk Indonesia, terutama Bali yang memang hampir 90% menggantungkan pariwisata kehidupan ekonominya dari sektor pariwisata. Dan pemerintah pun tidak akan tinggal diam membiarkan pariwisata Bali ini akan tetap stagnan atau stop dalam jangka waktu yang lama. Apalagi dengan ditemukannya
vaksin sekarang. Kemudian ada beberapa negara yang memang sudah membuka bordernya, rencananya Juni-Juli ini untuk bisa berkunjung ke Indonesia. Dan Bali pun sudah mencanangkan bahwa ada 3 green zone atau zona hijau yang akan mereka buka untuk mendatangkan atau menerima kunjungan dari wisatawan, yaitu Nusa Dua, Ubud, dan Sanur. Nah, dengan fenomena seperti ini, artinya pariwisata tidak akan stop begitu saja. Sudah ada pergerakan ataupun langkah-langkah yang mungkin akan bisa membuat pariwisata ini bangkit kembali, bahkan mungkin lebih booming dari yang sebelumnya. Karena situasi pandemi ini kan membuat orang harus tetap diam di rumah gitu misalnya. Kemudian setelah sekian lama, mereka pasti akan kepingin, wah, saya ingin keluar juga, ingin melakukan aktivitas yang sebelumnya juga pernah saya lakukan, terutama di bidang perjalanan wisata. Nah, seandainya mudah-mudahan dan kita yakin juga suatu saat ini juga pasti akan dibuka, berapa banyak orang yang akan berdatangan, terutama ke Bali yang sudah mendunia sekali bahwa Bali itu jadi tujuan pariwisata dunia. Oke, tentunya tenaga kerja yang dibutuhkan pun pasti akan banyak setelah pandemi ini berlalu ya. Nah, oke, itu dari segi mungkin bagaimana meyakinkan lulusan Liberty ini agar tetap bisa menggantungkan harapannya di kampus Liberty ini. Nah, sesuai dengan Bapak Madi sampaikan tadi bahwa Bali ini akan segera bangkit lagi karena sudah ada beberapa daerah yang memang dicanangkan sebagai zona hijau yang akan membuka kembali sektor pariwisatanya. Oke, nah tentunya untuk menciptakan lulusan yang handal di bidangnya, Pak Madi tidak bisa bekerja sendiri, pasti menggait beberapa stakeholder terutama di pendidik yang memang mumpuni di bidangnya agar bisa menciptakan generasi-generasi yang memang handal dan profesional di bidang pariwisata. Mungkin bisa diceritakan sedikit tenaga pendidik yang ada di LIC ini siapa saja dan dari bidang apa saja? Silakan. Terima kasih. Kalau di Liberty International College Karangasem, 90% instrukturnya adalah mantan praktisi di dunia perhotelan, baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri, kebanyakan mereka berlatar belakang kerja di sektor kapal atau kapal pesiar. Kalau yang di dalam perhotelan, baik yang ada di Bali maupun di Indonesia, dan secara human resources atau sumber daya manusianya pun kita tetap lakukan semacam pelatihan bagaimana mereka bisa update terhadap segala perkembangan baik di sektor pariwisata dalam maupun luar negeri. Jadi adik-adik yang percaya kepada kita menjatuhkan pilihan untuk jenjang pendidikan berikutnya dengan gabung dengan Liberty International College Karangasem tidak usah khawatir lagi. Jadi apa yang kita tahu pasti akan kita sharing ke mereka. Bukan berarti kita lebih pintar, tidak. Tapi kita tahu lebih dulu itulah istilahnya, dan apa yang kita tahu itu kita akan sharing ke adik-adik total kepada agar mereka juga siap suatu saat nanti masuk ke dunia kerja, mereka sudah tahu tentang seluk-beluk pekerjaan di dunia hospitality. Apa yang harus mereka kerjakan tentunya dari pengalaman yang dimiliki oleh berbagai tentor mungkin ya. Nanti bisa dibagikan secara penuh kepada calon mahasiswa atau mahasiswa yang sudah belajar di Liberty. Oke, luar biasa sekali sahabat beraksi. Nah, itu tadi sekilas tentang tenaga pendidik dan beberapa program yang diselenggarakan di kampus Liberty ini. Nah, saya juga ingin tahu nih Pak Made, sejauh ini kan sudah kurang lebih 1 tahun berjalan ya selama pandemi ini Liberty beroperasi. Kira-kira berapa banyak sih yang sudah dilibatkan atau yang sudah diajak kerjasama sehingga kampus ini bisa memberikan penawaran-penawaran yang bagus kepada calon mahasiswa atau mahasiswa yang sudah belajar di sini? Silakan. Terima kasih. Berkaitan dengan program yang sudah kita laksanakan, tentunya ini tidak
lepas dari peran serta pemerintah, terutama Dinas Kerja Kebudayaan Karangasem yang sudah mensupport banyak sekali hal, terutama dalam bidang perizinan, sehingga kita bisa beroperasional secara resmi lah, artinya legal operasionalnya kita. Kemudian dengan beberapa sektor industri, baik itu perhotelan, restoran, bar, yang sudah kita ajak kerjasama, di mana hampir semua mahasiswa-mahasiswi kita yang sekarang masuk sesi training, mereka sudah terserap sesuai dengan bidang keahlian yang mereka pelajari di kampus. Walaupun banyak hotel, banyak restoran, banyak bar yang tutup, tetapi kita tetap menjalin hubungan baik dengan teman-teman yang memang punya posisi di hotel ataupun restoran atau bar tertentu. Mereka masih bersedia menerima anak-anak kita untuk belajar atau melakukan program training di tempat mereka. Oke, luar biasa ya. Artinya walaupun situasi seperti ini dengan adanya banyak kampus banyak, artinya hotel termasuk restoran yang tutup, ya kampus Liberty ini masih bisa menempatkan mahasiswanya di beberapa perusahaan atau hotel-hotel yang masih beroperasi seperti itu ya. Yeah. Oke Pak Made, nah itu terkait MOU sudah ada dengan beberapa pihak seperti hotel, kemudian restoran dan sebagainya. Nah kalau boleh saya tahu, mungkin Liberty ini sudah bekerja sama dengan agen kapal mana saja, sehingga ya masyarakat yang akan mungkin kuliah di sini tahu, oh ternyata kampus ini sudah ada yang artinya membacking dari belakang, sehingga begitu lulus, oh sudah siap berangkat ke mana. Silakan. Baik, berkaitan dengan kerjasama dengan agen-agen rekrutan tenaga kerja untuk ke luar negeri, baik darat maupun kapal pesiar, kita sudah melakukan atau menjalin kerjasama dengan sebuah agen yang basisnya itu di Australia, bernama Speedy Global. Speedy Global. Ya, Speedy Global, dan di Indonesia itu dipegang oleh Speedy Global Indonesia. Dan kita sudah buktikan bahwa agen ini memang bisa memfasilitasi kandidat yang saya ajukan ke mereka, sehingga mereka bisa sampai kerja di kapal. Kemarin pada bulan Desember mereka memberangkatkan beberapa orang dari kita, namun karena pandemi Maret mereka harus dikembalikan lagi ya, untuk pasal dirumahkan, reschedule berikutnya. Selain itu juga ada kerjasama dengan agen-agen pemagangan di luar negeri. Sebelum pandemi kita sudah banyak memberangkatkan mahasiswa kita ke Malaysia untuk melakukan magang kerja di sana, yang tentunya setelah mereka magang di situ akan mendapat pengalaman lebih secara internasional, dan pengalaman mereka juga pasti akan jauh lebih luas dibandingkan dengan mereka hanya memilih magang di dalam negeri. Bukan berarti di dalam negeri tidak bagus, juga bagus, karena standar hotel ataupun standar hospitality industry yang ada di Bali juga sudah mengikuti standar internasional. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, sahabat beraksi yang ada di rumah, nah itu tadi beberapa hal yang memang sangat menarik untuk kita ketahui tentang kampus Liberty International College ini. Nah, mungkin satu pertanyaan yang memang sangat sangat diperlukan jawabannya oleh masyarakat yang mungkin punya ide untuk kuliah di kampus pariwisata Liberty ini adalah kira-kira apa sih keistimewaan kampus Liberty ini jika dibandingkan dengan kampus yang lain? Nah, mengingat kampus ini kan baru. Betul. Nah, tentunya Pak Made selaku direktur atau pengelolanya harus banyak gebrakan atau inovasi yang dilakukan, sehingga walaupun kampus baru tetap bisa menarik
masyarakat agar mau belajar di sini. Nah, tentunya sudah mendesain beberapa program-program unggulan yang tentunya tidak dimiliki oleh kampus lain, sehingga begitu ada masyarakat yang ingin kuliah di sini, oh saya bisa dapatkan hanya di kampus Liberty, tidak bisa didapatkan di kampus yang lain. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Wayan. Ini berkaitan dengan inovasi dan kreativitas kita dalam proses belajar mengajarnya dan kuliahnya di Liberty itu seperti apa. Pertama, kita punya program yang namanya Free English Course selama mereka kuliah. Gratis bahasa Inggris. Gratis, Tanpa ada biaya apapun. Selain pada saat masa perkuliahan, kita juga laksanakan program ini semenjak mereka mendaftar jadi calon mahasiswa di kampus Liberty. Jadi tidak hanya pada saat masa perkuliahan saja mereka dapat pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum mereka kuliah pun mereka sudah dapatkan program tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya, tapi kita memfokuskan di bahasa Inggris dulu. Ini sangat diperlukan dalam operasional atau bekerja di industri pariwisata, bersama perhotelan dan kapal pesiar juga. Dan kebanyakan generasi kita kalau keluar itu kendalanya itu adalah komunikasi bahasa Inggris. Mungkin di sekolah setara SMP atau SMA mereka sudah belajar tentang struktur bahasa Inggris, grammar bahasa Inggris, namun komunikasinya mereka belum begitu fasih, belum bisa. Nah, itu yang jadi penekanan kita, bagaimana mereka bisa berkomunikasi atau berbicara dalam bahasa Inggris. Yang awalnya mungkin di sekolah mereka tahunya secara struktural atau secara grammar saja, tetapi di kampus kita tekankan mereka untuk bicaranya. Seperti itu. Kemudian selain program Free English Class seperti yang saya sampaikan tadi, juga ada program Free Fruit Camping bagi yang punya talent atau mau mengembangkan talentnya di bikin buah. Free juggling juga untuk yang ambil jurusan bar sebagai talent tambahan lah. Kalau nanti bekerja di bar, mereka bisa melakukan atraksi juggling. Terus fasilitas yang kami punya juga sudah lengkap untuk 4 jurusan yang kami tawarkan ke masyarakat dengan standar menyetarai hotel bintang 4. Ya. Terus selain itu juga kita punya program self motivation. Ini secara reguler kita kasih ke mahasiswa-mahasiswi kita, dan juga ada program entrepreneurship. Jadi aku rasa juga ya. Tenaga kerja atau tenaga siap kerja yang kita hasilkan atau sebagai tamanan kita tidak hanya bisa untuk mencari kerja saja, mereka pun kita bekali dengan kemampuan untuk menciptakan paling tidak lapangan kerja bagi diri mereka sendiri. Penekanannya selain juga mereka dituntut sebagai job seeker, mereka juga lebih artinya ke depan ketika mereka mungkin sudah mampu berdiri sendiri, mereka harus menjadi entrepreneurship atau job creator gitu ya. Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin program unggulan yang dimiliki oleh kampus ini? Dalam suasana belajar mengajarnya, kita create atau kita ciptakan suasana belajar yang fun, menyenangkan, tapi tetap serius belajarnya, sehingga situasi belajarnya tidak tegang, tidak monoton seperti belajar di sekolah biasa. Mereka bisa belajar dengan suasana hati yang senang, gembira, dan tertarik terhadap apa materi yang kita sampaikan. Learning by doing juga suatu hal yang kita terapkan di sini. Artinya sebagai calon tenaga kerja profesional, tidak secara teori saja mereka kuasai, tapi juga secara prakteknya. Jadi apa yang mereka pelajari secara teori akan langsung dipraktekkan secara nyata juga dengan fasilitas yang kita punya. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, baik sahabat beraksi, itu berapa keunggulan yang mungkin dimiliki oleh kampus Liberty Karangasem ini.
Jadi masyarakat Karangasem tidak usah khawatir, tidak usah ragu tentang keberadaan kampus Liberty Karangasem. Nah, terakhir Pak Made, ketika ada masyarakat yang ingin mencari tahu tentang keberadaan kampus Liberty, mungkin apa saja layanan yang bisa mereka gunakan sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang valid tentang keberadaan kampus ini, mungkin media sosial atau apa. Silakan Pak Made. Baik, kalau berkaitan dengan media yang bisa diakses oleh masyarakat generasi muda milenial Karangasem untuk mengetahui lebih jauh tentang kampus Liberty International Karangasem, bisa dilihat di web kami, Website libertykarangasem.com. Nah, coba ulang dulu. Ya, di web kami di libertyinternationalcollege.karangasem.com. Kemudian FB-nya kita juga ada, Liberty Karangasem. Instagram juga, Liberty Karangasem. Dan kalau mau lewat media WhatsApp ataupun telepon itu ada di 081 213 420636, atau bisa langsung datang ke kampus kita yang berlokasi di Jalan Veteran Padang Kedeklot, Jalur 11 Karangasem. Oke, berarti sudah sangat lengkap sekali sahabat beraksi yang ada di rumah. Ketika sahabat ingin mencari tahu tentang informasi kampus Liberty Karangasem, bisa memanfaatkan media sosial yang disampaikan Pak Made tadi, baik media Facebook, Instagram, website, termasuk juga silakan bisa kontak langsung nomor WA yang sudah Pak Made sampaikan tadi, atau langsung datang di sekretariat Liberty Karangasem yang beralamat di Jalan Veteran, Jalur 11, Kabupaten Karangasem. Baik Pak Made, terima kasih atas waktunya dan cerita tentang kampus Liberty. Sangat menginspirasi dengan berbagai kiat dan gebrakan yang Pak Made lakukan bersama teman-teman di LIC ini. Walaupun pandemi, tetapi kreativitas dan inovasi harus tetap jalan. Oke, sahabat beraksi yang ada di rumah, tidak terasa kurang lebih 1 jam waktu kita sudah berlalu. Ternyata banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan dari pemaparan Bapak narasumber yang kita datangi pada kesempatan hari ini. Beliau bercerita banyak sekali tentang kampus Liberty yang beliau bangun bersama teman-teman yang berdomisili di Kabupaten Karangasem. Nah, ketika sahabat ingin tahu lebih lanjut, silakan hubungi media sosial yang tadi disampaikan. Baik Pak Made, terima kasih sekali lagi. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memandu kegiatan ini, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan podcast kita yang terakhir. Siapa tahu ke depan pandemi berlalu, kita akan lebih sering lagi mengundang Pak Made untuk berbagi tentang kelebihan dan keunggulan yang ada di kampus Liberty Karangasem. Baik, akhir kata saya Iwayan Nurtiasa undur diri. Nanti silakan sahabat tonton selengkapnya di channel YouTube Amerta Yulia Ganesha atau channel YouTube Beraksi, berbagai aktualisasi dan inovasi. Akhir kata saya akhiri dengan mengaturkan Paramon Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.